Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poppy Nurbaiti, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Lampung pada masa pengaruh Barat. Nah, di sini sebenarnya Provinsi Lampung itu sebelum tanggal 18 Maret 1964 secara administratif masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Nah, maka dari itu tidak heran jika pada saat itu Belanda tertarik ingin menjajah Lampung karena dilihat memang potensi Lampung ini sangat bagus sumber daya alamnya. Pada saat Banten berada di bawah pimpinan Sultan Agung Tirtayasa, yaitu pada tahun 1691 sampai 1683, Banten berhasil menjadi pusat perdagangan yang dapat menyaingi VOC di perairan Jawa, Sumatera, dan Maluku. Nah, Sultan Agung ini dalam upaya meluaskan wilayah kekuasaan Banten mendapat hambatan karena dihalang-halangi VOC yang saat itu bercokol di Batavia. Nah, putra Sultan Agung Tirtayasa itu bernama Sultan Haji yang saat itu diserahi tugas untuk menggantikan kedudukan mahkota Kesultanan Banten. Nah, dengan kejayaan Sultan Banten ini pada saat itu VOC tidak senang. Oleh karena itu VOC ini selalu berusaha untuk menguasai Kesultanan Banten. Nah, usaha VOC ini berhasil dengan jalan membujuk Sultan Haji sehingga mereka ini berselisih paham dengan ayahnya Sultan Agung Tirtayasa. Nah, dalam perlawanan menghadapi ayahnya sendiri, Sultan Haji itu meminta bantuan VOC dan sebagai imbalannya Sultan Haji ini akan menyerahkan penguasaan atas daerah Lampung itu kepada VOC. Nah, pada akhirnya tanggal 7 April 1682 Sultan Agung Tirtayasa ini disingkirkan dan Sultan Haji ini dinobatkan menjadi Sultan Banten. Setelah itu, dari perundingan antara VOC dan dengan Sultan Haji menghasilkan sebuah piagam dari Sultan Haji yaitu pada tanggal 27 Agustus 1682 yang isinya antara lain menyebutkan bahwa sejak saat itu pengawasan perdagangan rempah-rempah atas daerah Lampung diserahkan oleh Sultan Banten kepada VOC yang sekaligus memperoleh monopoli perdagangan di daerah Lampung. Sementara itu, timbul keraguan dari VOC apakah benar Lampung ini berada di bawah kekuasaan Sultan Banten. Kemudian setelah itu diketahui bahwa penguasaan Banten atas Lampung itu sebenarnya tidak mutlak. Setelah itu, pada masa Raffles berkuasa pada tahun 1811, ia menduduki daerah Semangka dan tidak mau melepaskan daerah Lampung kepada Belanda. Karena Raffles beranggapan bahwa Lampung bukanlah jajahan Belanda. Namun setelah Raffles meninggalkan Lampung, baru kemudian tahun 1829 ditunjuk Residen Belanda untuk Lampung. Nah, dalam masa itu sejak tahun 1817 posisi Raden Inten itu semakin kuat dan oleh karena itu di sini Belanda merasa khawatir dan ia mengirimkan ekspedisi kecil yang dipimpin oleh asisten residen Kruseman yang menghasilkan persetujuan bahwa Raden Inten itu diberi bantuan oleh Belanda itu berupa uang. Nah, yang kedua itu Raden Inten tidak diperkenankan meluaskan wilayahnya lagi selain dari daerah-daerah desa yang sampai saat itu berada di bawah pengaruhnya. Tetapi persetujuan itu tidak pernah dipatuhi oleh Raden Inten dan ia tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda. Nah, oleh karena itu pada tahun 1825 Belanda memerintahkan Leliver untuk menangkap Raden Inten. Tetapi karena kecerdikan Raden Inten ini, ia dapat menyerbu benteng Belanda dan membunuh Leliver serta anak buahnya.
Akan tetapi karena pada saat itu Belanda sedang menghadapi perang di Diponegoro, yaitu pada tahun 1825 sampai 1830, maka Belanda tidak dapat berbuat apa-apa terhadap peristiwa itu. Nah, tahun 1825 Raden Inten itu meninggal dunia, yang lalu kemudian digantikan oleh putranya, yaitu Raden Imba Kusuma. Nah, selanjutnya setelah perang Diponegoro selesai pada tahun 1830, Belanda menyerbu Raden Imba Kusuma di daerah Semangka. Kemudian pada tahun 1833, Belanda menyerbu benteng Raden Imba Kusuma tetapi tidak berhasil mendudukinya. Nah, baru pada tahun 1834, setelah asisten residen diganti oleh perwira militer Belanda dan dengan kekuasaan penuh, maka benteng Raden Imba Kusuma ini berhasil dikuasai oleh Belanda. Nah, Raden Imba Kusuma menyingkir ke daerah Lingga, namun penduduk daerah Lingga ini menangkapnya dan menyerahkan kepada Belanda. Raden Imba ini kemudian dibuang ke Pulau Timor. Nah, sejak saat itu Belanda mulai leluasa menancapkan kakinya di daerah Lampung tuh. Nah, perkebunan itu mulai dikembangkan oleh Belanda melalui penanaman tembakau, kopi, karet, dan kelapa sawit. Nah, untuk kepentingan pengangkutan hasil perkebunan itu, maka tahun 1913 itu dibangun jalan kereta api dari Teluk Betung menuju Palembang. Hingga menjelang Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 dan periode perjuangan fisik setelah itu, rakyat Lampung itu tidak ketinggalan ikut terlibat dalam pahitnya perjuangan melawan penindasan penjajah yang silih berganti, sehingga pada akhirnya sebagaimana dikemukakan dalam uraian tahun 1964, Keresidenan Lampung itu ditingkatkan menjadi daerah tingkat 1 Provinsi Lampung. Nah, mungkin itu aja video penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.